Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang masalah hukum seputar sholat witir. Kita katakan kemarin bahwasanya sholat witir itu sunnah muakkad, sebuah sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kajian kita waktu dan waktu menjalankan sholat witir. Ma baina sholatil isya wa sholatil fajri bi ijma'il ulama. Antara sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh, menurut kesepakatan para ulama. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah perbuatannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa liqaulihi innallaha amaddakum bisalatin hiya khairul lakum min humurin na'am. Semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian itu tambahan dengan satu sholat, yang sholat itu tambahan pahala, maksudnya tambahan kebaikan. Yang sholat itu lebih baik untuk kalian dibandingkan dengan humurun na'am, unta merah, yaitu sholatul witri, sholat witir. Ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri, antara sholat isya sampai terbit fajar. Kalau kita bahas tentang waktu para ikhwah sekalian, waktu sholat witir itu adalah antara isya sampai terbit fajar. Antara isya sampai terbit fajar, maksudnya adalah setelah selesai mengerjakan sholat isya. Jadi antara isya itu maksudnya adalah setelah selesai mengerjakan sholat isya, bukan sebelum sholat isya. Jadi kalau ada orang itu mengerjakan sholat isyanya itu misalkan jam 9 malam, makanya nggak boleh sholat witir sebelum itu. Meskipun sholat isya, waktu sholat isya itu mulai jam 7. Karena setelah sholat isya maksudnya adalah setelah mengerjakan sholat isya sampai terbitnya fajar, sampai terbit fajar, meskipun belum mengerjakan sholat subuh. Jadi patokan awal selesai sholat, patokan akhir begitu masuk waktu subuh, itu waktu sholat witir. Fa'idha tala'al fajru fala witra, apabila fajar telah terbit maka tidak ada witir. Fajar di sini adalah al-fajrus shadiq, fajar shadiq yang menjadi tanda masuknya waktu sholat subuh. Kalau sekarang patokannya azan, patokannya HP mana? Sekarang patokannya azan. Patokannya sekarang itu azan, karena orang setelah adanya jam, setelah adanya jadi alarm, setelah adanya aplikasi, setelah adanya berbagai alat-alat modern, maka orang sudah tidak lagi perhatian dengan tanda-tanda alam. Ya mau terbit mau orang, kamu peduli. Pokoknya yang azan ya berarti subuh. Pokoknya yang tanda alarm HP ya berarti subuh. Kayak gitu aja sekarang. Dan itu adalah boleh. Yang semacam itu boleh, tidak ada masalah, karena hukum dalam agama kita itu dibangun di atas dua. Satu, yakin. Yang kedua, Allah ala ghalib. Jadi hukum dalam agama kita itu boleh yang yakin sampai pada makom yakin, dan itu yang lebih utama. Tapi boleh pula pada derajat Allah ala ghalib. Allah ala ghalib itu prediksi kuat, meski enggak yakin. Ada titik salahnya itu ada,
tapi prediksi kuatnya benar, maka itu sudah bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Ya kayak azan itu. Jadi azan itu yang yakin kan kalau lihat fajar, benar-benar lihat fajar itu yakin kalau subuh sudah masuk. Tapi kalau nggak lihat fajar, tapi ada azan, ada alarm, ada ini, ada itu prediksi kuatnya benar. Kalau semakin tak banyak di masjid azan, di HP azan, alarm azan, di ini azan, di itu azannya berarti tambah kuat. Yaitu adalah tambah kuat meskipun nggak yakin, tapi tetap bisa digunakan sebagai patokan hukum. Ada saja titik-titik kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, apabila salah satu dari kalian itu khawatir datangnya waktu subuh, shalla raka'atan wahidah, maka dia salat 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, untuk menutup dengan salat witir semua salat yang telah dia lakukan. Jadi sabda Rasulullah SAW itu salatul laili masna masna itu mengandung 2 unsur makna. Makna yang pertama tata cara sholat. Jadi hukum asalnya sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Meskipun boleh dengan cara yang lain kalau ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Tapi hukum asalnya sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salatul laili masna masna. Itu yang pertama. Yang kedua, riwayat ini diambil dalil oleh para ulama kita bahwasanya sholat malam itu tidak ada batas maksimal rakaat, sebagaimana nanti kita bahas. Tidak ada batas maksimal rakaat, sebagaimana nanti kita jabarkan pada jumlah rakaat. Jadi sholatul laili masna masna, rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ngono ya. Pokoknya sampai capek. Sampai arep subuh mulai sholat dinyalakan niku ba'da isya langsung bar ngono mangan, bar ngono ngombe, bar ngono sholat. Mulai sholat itu jam 09.00 sampai subuh. Misal niku kuat ya ora apa-apa. Aku ya ora kuat, paling ya turu. Jadi sampai subuh. Lah kalau sudah khawatir subuh padahal dia belum witir, maka segera ditutup dengan sholat witir. Sholatlah meskipun dengan 1 rakaat untuk menutup sholat malamnya dengan 1 witir. Nah, fahada dalilun, hadis ini menunjukkan ala khuruji waqtil witri bitulu'il fajri, keluarnya waktu sholat witir itu dengan terbitnya fajar. Begitu terbit fajar maka habis waktu sholat witir. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Imam al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa asrahu minhu yakni fid dalalah, dan yang lebih tegas dibandingkan dalil di atas tentang pendalilan masalah ini, yani ma rawahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Nasai dan Imam Nasai, wa sahahu Abu Awanah, disahihkan oleh Abu Awanah dan yang lainnya, anna bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maka yaqul, beliau mengatakan, man shalla minal laili falyaj'al akhir salatihi witra, barang siapa yang salat malam maka hendaknya dia menjadikan akhir salatnya itu adalah witir. Fa inna Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik, beliau memerintahkan hal tersebut. Fa idza kana al-fajru faqad dhahaba kullu salatil laili wal witri, apabila datang waktu fajar maka telah pergi semua waktu salat malam dan salat witir. Hadis-hadis ini sangat tegas menunjukkan kepada kita bahwa akhir waktu sholat malam, akhir waktu sholat witir adalah terbitnya fajar, dan itu adalah ijma dan tidak perlu didiskusikan panjang lebar karena tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi nggak ada pembahasan sholat witir akhirnya sampai zuhur, terus nggak perlu didiskusikan. Sesuatu yang ijma itu enak kok. Jadi yang ijma itu enak, pembahasan ijma itu. Kenapa? Ya karena ijma itu pasti benar. Jadi karena ijma itu pasti benar, jadi dipastikan sebuah kebenaran dan tidak mungkin atau tidak perlu banyak didiskusikan. Wa salatul witri akhiral laili afdal minhu fi awwalihi,
dan sholat witir di akhir malam itu lebih utama dibandingkan di awal malam. Lakin yustahabbu ta'jiluhu awwal lail, namun dianjurkan untuk menyegerakan sholat di awal malam, liman dhanna annahu la yaqumu akhir lail, barang siapa untuk orang yang mempunyai prediksi kuat kalau dia nggak bisa bangun akhir malam nanti. Wa ta'khiruhu, dan dianjurkan untuk mengakhirkan sholat witir, liman dhanna annahu sayaqumu akhir lail, bagi orang yang prediksi kuat, yang dia itu menyangka prasangka kuat bahwasanya dia akan bangun akhir malam. Jadi lima rawahu Jabir, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man khafa an la yaquma min akhir lail, barang siapa yang khawatir enggak bangun akhir malam, falyutir awwalahu, maka hendaknya dia salat witir di awal malam. Wa man tama'a an yaquma akhir lail, barang siapa yang kepingin untuk bangun akhir malam, falyutir akhir lail, maka hendaknya dia witir akhir malam. Fa inna salata akhir lail masyhudah, karena salat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu lebih utama. Tentang masalah ini, yaitu tentang masalah mana yang lebih utama, salat di awal malam atau salat di akhir malam. Secara umum, salat di akhir malam lebih utama. Secara umum, salat di akhir malam lebih utama karena waktu akhir malam itu lebih utama dibandingkan awal malam. Akhir malam itu apa? Akhir malam itu adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu dihitung dari maghrib sampai subuh dibagi 3. Azan maghrib sampai azan subuh itu dibagi 3. Lah sepertiga yang terakhir itulah akhir malam. Kira-kira ya mulai jam maghrib sekarang jam 5.30 ya. Subuh 3.45 ya, 3.45 sekarang gampang-gampangan sampai jam 4 wis. Mulai jam 6 sampai jam 4 wis. Mulai jam 6 sampai jam 4 berarti 10 jam. 10 jam dibagi 3 setengah. Kadek 3,3 dari mulai subuh ditarik mundur ke belakang 3,3. Berarti kan jam 4, jam 3, jam 2, jam 1. Jam 1 kurang dikit, jam 1 lah. Jadi kira-kira jam, ya benar gitu ya. Ya, jam 1. Akhir malam itu dimulai jam 1 kurang, malah jam 1 kurang dikit. Itu akhir malam sampai subuh. Dengan perhitungan akhir malam itu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu dihitung dari awal malam itu terbitnya tenggelamnya matahari, akhir malam itu terbitnya fajar. Nah, terbitnya fajar. Karena apa? Waktu itu yakni disifati oleh beliau SAW dengan berbagai sifat yang utama. Yang pertama dalam hadis ini, fa inna salata akhir lail masyhudah. Salat akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Yang kedua, waktu itu adalah waktu nuzul Rabb, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, dan Allah mengatakan man sa'alani fa'u'tiyah wa man istaghfarani fa'aghfirullah. Barang siapa yang mohon kepadaku pasti aku kabulkan, barang siapa yang mohon ampunan kepadaku pasti aku akan ampuni. Itu secara umum. Tapi hukum secara umum itu bisa berubah kalau ada kondisi yang merubahnya. Jadi hukum itu ya akhwan, itu fleksibel. Salah satu di antara keutamaan agama kita itu hukum-hukum kita itu fleksibel. Jadi nggak kuatku harus ngomong kan kayak gini, jadi ya landai gitu loh. Jadi agama kita itu landai. Hukum awalnya itu yang akhir malam lebih utama. Tapi kan nggak semua orang itu bisa bangun akhir malam. Nggak semua orang itu bisa bangun akhir malam, dan tidak lain zaman sekarang nggak semua orang itu akhir malam bisa sholat. Lah nek shift malam kerja pabrik tinggal sholat seneni orang mandori. Jadi
Tidak semua orang itu bisa salat akhir malam. Dalam kondisi semacam itu, bagi orang yang dia itu tahu tentang dirinya, bahwasanya dirinya itu kadung turu ngeblok. Yo sebagian ustaz yang ngono kadang-kadang itu. Kadung turu wis gak sidik tangini, koyo ketepok. Oh, kadung turu. Tapi ini kadung melek kuat. Orang-orang yang semacam itu sebaiknya sebelum tidur sholat, karena dia tahu kondisi dirinya semacam itu. Begitu juga dengan dia itu kalau tahu bahwasanya dirinya ngantuk, capek, lelah, dan dia itu kalau kondisi semacam ini biasanya kalau tidur itu 14 sampai subuh, maka sholatlah sebelum tidur. Begitu juga dengan kondisi orang yang malam, yang waktu malam itu sampai subuh itu ada di tempat kerja, maka sholatlah sebelum kerja dan yang lainnya. Itu lebih utama bagi dia, meskipun secara umum sholat akhir malam itu lebih utama. Jangan paksakan diri. Kenapa? Yani karena memaksakan satu ibadah padahal ada opsi yang lainnya, itu lebih utama. Orang itu memudahkan diri. Kenapa? Makhayyir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Rasulullah SAW itu kalau dikasih pilihan, itu pilih yang paling gampang selagi gak dosa. Lah, sholat awal malam gak dosa toh? Gak dosa, tetap dapat pahala. Sholat akhir malam jauh juga dapat pahala. Tapi kalau dia itu sholat akhir malam itu bisa dilakukan dan dia itu nggak merasa berat banget sholat akhir malam, kumpulkan antara dua kebaikan, kebaikan waktu sama kebaikan kondisi. Adapun kalau memang dia itu nggak bisa sholat akhir malam atau memaksakan diri atau yang lainnya, maka jangan paksakan diri, lakukan yang mudah, sholatlah di awal malam. Orang-orang sekelas Abu Hurairah, orang-orang sekelas Abu Bakar radhiyallahu an itu nih sholat sebelum tidur. Orang kayak Abu Hurairah sholatnya juga sebelum tidur. Jadi kalau Abu Hurairah itu malah dengan nasihatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu tukang begadang malam. Jadi beliau itu tukang begadang malam. Kenapa? Yuk kan nonton bola. Orang nonton bola zaman itu. Jadi orang nonton bola. Pokoknya suara aneh dunia itu kan keluar. Jadi terus gak bakas bola lah. Jadi nah yang semisalnya lagu berita nasanillahu nyari wayakum dia itu begadang itu sampai malam karena murojaah pelajaran. Jadi beliau itu selalu membersamai Rasulullah SAW sehingga kalau sampai Rasulullah masuk rumah dan tidak keluar pada Isya. Begitu selesai sholat Isya, beliau itu memurojaah, mengulang-ulang pelajarannya tadi pagi sampai Isya, ya nggak malam. Jadi di murojaah gitu sampai malam. Lah lumrahe wong itu nek kalau tidurnya terlambat bangunnya juga molor. Lumrahe orang itu semacam itu. Adapun kalau ada 1-2 orang tiduri 1 jam, 1-2 orang tiduri 2 jam, itu ini saya kuat monggo, nek kuat aja dipaksa mati. Cepat mati. Nek kuat aja dipaksa. Misalkan membaca yani biografinya Syalbani. Syalbani itu kalau siang tidurnya setengah jam, kalau malam tidurnya 2 jam. Tapi ini kuat, jika kuat tuh jadi paksa, cepat mati, guru terus mati. Wong itu punya kadar normal dalam hidup itu ada, jadi ada kadar yang normal. Begitu juga dengan yani para guru-guru. Tapi nggak semua orang itu mampu melakukan yang semacam, tidak semua orang mampu melakukan yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah, jadi itu yang beliau sebutkan. Bisa jadi di akhir malam, bisa jadi di awal malam. Al-mas'alatus sadisah, masalah yang ke-6. Sifatul witri, sifat salat witir. Wa adadu rakaatihi, dan jumlah rakaatnya. Yang boleh bahas tentang sifat witir ini adalah yang ganjilnya ya. Jadi yang sebelumnya salat malamnya itu gak boleh bahas, karena salat malamnya itu parokannya jelas, pokoknya salat ngono. Jadi pokoknya salat gitu aja. Pokoknya boleh bahas dengan sifat salat witir ini, witirnya. Ganjilnya itu cara nutup sholat malam itu caranya piye? Al-witru aqalluhu raka'atun wahidah. Witir itu minimalnya 1 rakaat. Sholat witir itu minimalnya 1 rakaat.
Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, al-witru rakaatun min akhir lail. Witir itu 1 rakaat akhir malam. Berarti bisa dilakukan 1 rakaat. Wal hadis Ibnu Umar al-madhi qariban, dan berdasarkan hadis Abdullah Umar yang barusan lewat, shalla raka'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Salat 1 rakaat untuk mitiri, witiri itu ya, untuk nutup dengan ganjil semua salat yang telah dia kerjakan sebelumnya. Jadi witir itu bisa dilakukan 1 rakaat. Wa yajuzul witru bi 3 rakaat. Salat witir bisa dilakukan 3 rakaat. Salat witir bisa dilakukan 3 rakaat. Berdasarkan hadis Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an. Rasulullah itu salat 4 rakaat. Jadi salat 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu itu jangan tanya bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya. Jangan tanya lagi. Saking apike kok sira takono. Saking apike, saking dawane gak sira takono. Summa yusalli arba'an. Kemudian beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanyakan lagi bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya. Tsumma yusalli 3. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Hadis ini lengkapnya adalah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu an 11 rakaat fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Rasulullah SAW itu tidak pernah nambahi salat malam itu di atas 11 rakaat. Enggak di Ramadan, enggak di luar Ramadan. Beliau caranya itu salatnya 4 rakaat. Jangan tanya bagusnya kayak apa, jangan tanya panjangnya kayak apa. Lalu istirahat. Lalu salat lagi 4 rakaat. Jangan tanya bagusnya kayak apa, jangan tanya panjangnya kayak apa. Lalu baru salat 3 rakaat. Berarti 3 rakaat yang terakhir itu pendek. Jadi karena enggak diikuti dengan jangan tanya gitu. Jadi 3 rakaat yang terakhir itu kayak yang tadi, tapi 3 rakaat yang terakhir itu pendek. Ya, pembahasan tentang masalah salat malamnya nanti. Yang penting bahwasanya zahir dari hadis ini, salat witir itu bisa dilakukan dengan 3 rakaat, dan itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Wa yajuzu hadhihi 3 bisalamain. Jadi salat 3 rakaat ini bisa dilakukan dengan 2 salam, 2 rakaat terus salam, terus 1 rakaat terus salam, gitu ya. Dan niat witirnya dari rakaat yang pertama tadi, dari 3 rakaat, dari awal mau sholat 3 rakaat, tapi 2 salam, apa itu 2 rakaat salam terus 1. Lianna Abdullah bin Umar, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka yusallimu min raka'ataini hatta ya'mura bi ba'dhi hajatihi. Beliau itu salam 2 rakaat sampai beliau itu memerintahkan jadi orang untuk melaksanakan sebagian diperlukan. Maksudnya beliau itu setelah 2 rakaat itu saya napa-napa, ya mangan, ya opo gitu. Wa tajuzu sardan bi tasyahhudin wahidin wa salamin wahid. Boleh juga dilakukan langsungan, 3 rakaat langsung, jadi 1 salam. Jadi 1 salam. Tasyahudnya 1 kali, salamnya 1 kali. Tasyahudnya di tasyahud yang terakhir, rakaat yang terakhir, salamnya sekali. Li hadits Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 3. Jadi beliau itu salat 3 rakaat, jadi salat witir 3 rakaat, la yaq'udu illa bi akhirihinna, enggak duduk tasyahud kecuali di rakaat yang terakhir, kecuali di rakaat yang terakhir. Wala tusalli bi tasyahudaini wa salamin wahid. Enggak boleh salat witir 3 rakaat itu 2 tasyahud 1 salam. Kenapa? Karena ini mirip menyerupai salat maghrib, dan salat witir itu enggak boleh mirip salat maghrib. Rasulullah SAW itu melarang salat witir mirip salat maghrib, sehingga beliau mengatakan di situ hatta la tushbih salatal maghrib, sehingga tidak menyerupai salat maghrib. Waqad naha an dzalik, dan Rasulullah SAW itu melarang orang salat witir menyerupai salat maghrib. Jadi bisa dilakukan dengan 3 rakaat. 3 rakaat itu bisa dengan cara 3 rakaat langsung, tapi jangan kayak salat maghrib. Ben bedo, maka tasyahudnya 1 di belakang toh. Jadi di belakang saja. Yang kedua,
sholatnya itu 2 rakaat terus salam terus nambah 1 rakaat. Dua-duanya bisa untuk dilakukan. Wa yajuzul witru bi 7 rakaatin wa bi 5. Witir juga bisa dilakukan 7 rakaat langsungan, 5 rakaat langsungan. La yajlisu illa fi akhiriha, dan enggak duduk tasyahud kecuali di rakaat terakhir. Li hadits Aisyah, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaat. Beliau itu salat malam 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi 5. Witirnya 5 kali. Witirnya 5 rakaat langsung. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau itu enggak duduk belas kecuali di rakaat yang kelima. Oleh hadis Ummu Salamah, berdasarkan hadis Ummu Salamah juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 7 aw 5. Beliau itu witirnya 7 rakaat atau 5 rakaat. La yafsilu bainahunna bi taslimin wala kalam. Beliau enggak memisahkan dengan salam, tidak boleh dengan bicara. Jadi yang ketiga, salat witir itu bisa 5 rakaat. 1 2 3 4 5 terus duduk tasyahud terus salam. Bisa juga dengan 7. 1 2 3 4 5 6 7 duduk tasyahud terus salam. Jadi itu tata cara witir itu bisa jadi bermacam-macam. Itu semuanya, ini juga boleh, itu juga boleh, itu juga boleh. Tapi untuk melaksanakannya, jadi untuk melakukannya, ya lihat kondisi. Ku sampean salat 5 langsung senani karo. Senani ajaran baru, ini ajaran baru, ini agama baru. Dan yang macam-macam itu butuh di kalangan orang-orang yang sudah memahami hal yang semacam itu. Dan sebaiknya sebelum, kalau gak lumrah, sesuatu yang gak lumrah terjadi, sebelum dilakukan itu diomongi jamaahnya agar gak di subhanallah ruwet. Nah, yang dibahas oleh beliau ini para jamaah sekalian itu witirnya. Karena witir itu sebenarnya hanya penutup sholat malam. Nah, adapun yang ditutup itu berapa rakaat? Penutupnya itu iso 1, iso 3, iso 7, iso 5. Yang ditutup itu berapa rakaat? Itu pembahasannya tersendiri. Jumhur ahlul ilmi, mayoritas para ulama sejak zaman para sahabat sampai hari ini mengatakan salat malam itu tanpa batas. Tidak ada jumlah rakaat. Terserah, pokoknya salat capek, tutup dengan witir. Berapa rakaat? Sembuh, pokoknya salat. Itu mazhab yang ada di kalangan para ulama, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Salat malam itu tanpa ada batasan. Sebagian ahlul ilmi mereka mengatakan bahwasanya salat malam itu dibatasi dengan 11. Dan itu pendapat sebagian kecil para ulama. Sebagian kecil banget. A'immatul madzhabul arba', para ulama mazhab 4, mereka mengatakan dengan mazhab jumhur, salat malam itu tanpa batas. Jadi salat malam itu tanpa batas. Dan pendapat itu yang menurut ana lebih kuat. Bahwa salat malam, termasuk di antara salat malam adalah salat tarawih, itu tanpa batas. Dalam arti bisa dilakukan di atas 11 rakaat. Jadi kenapa? Pertama, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna. Ada seorang Arab Badui datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, kula niku pripun? Kula niku kepengin untuk salat malam. Pripun carane?" "Saya itu kepengin untuk salat malam ya Rasulullah. Bagaimana caranya?" Rasulullah mengatakan, "Salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Orang ini orang Arab Badui. Dia datang ke Madinah untuk belajar tata cara salat malam. Beliau hanya komentari salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Beliau menunjukkan tata cara dan tidak menunjukkan batasan. Menunjukkan bahwasanya tata caranya itu begini, adapun batasannya karena nggak dijelaskan oleh beliau maka berarti lepas, terserah berapanya. Itu yang pertama. Yang kedua, persaksian dari para tabi'in bahwa para sahabat itu sholatnya ada yang di atas 11. Hasan al-Basri
mengatakan ra'aitun nasa yusalluna sittan wa thalathina rakaah. Saya lihat orang-orang itu sholat 36 rakaat. 36 rakaat. Kalau seorang sekelas Hasan Al-Basri mengatakan saya melihat orang-orang itu siapa? Para sahabat. Siapa lagi kalau bukan para sahabat? Jadi Hasan Al-Basri itu tabi'in papan atas. Tabi'in ini papan atas. Yang ketiga, ini adalah pendapat para ulama, pendapat kaum muslimin, amalnya kaum muslimin dari semua generasi dari zaman itu sampai sekarang tanpa ada pengingkaran. Ini ada pengingkaran. Ini dari situ para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para sahabat itu sholatnya 36 rakaat atau lebih? Padahal di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah itu lumrah sholatnya itu 11. Ada satu analisis yang sangat indah dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi inti sholat malam, terutama kalau malam-malam Ramadan, yang penting itu suwi. Yang penting itu suwi dan dawa. Jadi kata beliau, barang siapa man atalal qiyamah aqallar rakaah wa man qassara, yani wa man qassara fil qiyami aktsara min rakaah. Analisis yang sangat indah. Beliau mengatakan barang siapa yang bisa berdirinya itu panjang, sedikitkan rakaat. Yani satu berdiri menunggu setengah juz, satu rakaat maksudnya. Oleh rakaat menunggu sak juz. Misalkan menunggu ya rakaatnya ojo akeh-akeh, sewelasai cukup. Tapi kan nggak semua orang mampu melakukan itu. Nggak semua orang mampu melakukan itu. Ada yo sing samurah, masih berdiri setengah jam gebelak. Kalau semacam itu, siapa itu berdiri yo? Amma yatasa'alu watuha lam yakunil. Mampunya berdiri. Kalau orang itu mampunya berdiri kelas-kelas itu, perbanyak rakaat. Jadi ini gambaran itu, analisis Syekhul Islam. Salat malam itu podo-podo 2 jam. Mulai awal salat sampai akhir salat itu sama-sama 2 jam. Itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Bisa dilakukan dengan 11 rakaat tapi dilakukan 2 jam. Bisa itu kan konsekuensinya bacaannya panjang. Bisa dilakukan dengan bacaan pendek tapi rakaatnya banyak. Jadi satu rakaat, satu salam 10 menit, terus sholat 10 menit sholat 10 menit sampai 2 jam. Sampai 2 jam. Rakaatnya berapa? Bu? Ini. Rakaatnya berapa? Terserah. Dan itu analisis yang sangat indah. Dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syaikh Al-Utsaimin mempunyai klasifikasi yang sangat bagus dalam masalah ini. Beliau mengatakan salatul laili, salat malam itu ada 3 kondisi. Salatun nabawiyah, salatun salafiyah, salatun khalafiyah. Jadi salat gaya Nabi, salat gaya para ulama salaf, salat gaya manusia belakangan. Gaya manusia belakangan. Salat gaya Nabi itu berdiri dawa, panjang, rakaatnya pendek. Itu salat gaya Nabi. Dan itu yang dikatakan oleh Bunda Aisyah. Rasulullah itu kalau salat 11. Tapi beliau itu salat 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat terus witir. Jangan kamu tanya bagusnya kayak apa, panjangnya kayak apa. Jadi titik masalahnya itu ucapan Aisyah itu bukan di titik 11-nya. Tapi titik masalah beliau itu adalah ucapan beliau itu la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Kamu itu jangan tanya bagaimana panjangnya, bagaimana bagusnya. Baik, itu yang pertama. Itu salat nabawiyah, salat model Nabi. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, salat model salaf. Model salaf itu modelnya para sahabat, tabi'in dan model-model itu. Modelnya itu sholatnya tetap lama, tapi rakaatnya pendek-pendek. Rakaatnya pendek-pendek. Lah, orang-orang belakang itu model baru. Jupuk 11 kalau pendek-pendek. Itu ruwet itu.
Jupuk 11 tapi jupuk pendek-pendeke. Oh enak dhewe. Enggak dosa tuh, ya enggak dosa. Ya enggak dosa, ya tetap sah, ya tetap oleh pahala. Ini tetap oleh kombinasi yuk. Jupuk sing gampang-gampang. Ala kulli ikhwan, semacam itu. Tapi bagaimanapun juga harus kita akui khilaf ini ada. Khilaf ini ada. Adanya itu masalahnya, adanya itu di belakang. Adanya itu di belakang. Yang mengingkari salat di atas 11, anak tidak tahu sebelum zaman Syaukani. Oleh Syaukani diikuti oleh Siti Hasanah zaman sekarang dikuatkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Dikuatkan oleh Syekh Albani dalam dua kitab beliau, Salatul Tarawih dan Qiyam Ramadan. Dan Qiyam Ramadan. Tapi kalau kita telah semua kita para ulama-ulama kita dalam fikih maupun dalam yang lain, pembicaraan akan saya katakan beliau tidak bahas masalah jumlah salat malam, kan nggak usah dibahas, jelas. Ini beliau kan nggak bahas, jadi nggak usah dibahas. Jadi semacam itu. Jadi ini yang perlu dipahami titik masalah ini ya, yang perlu untuk makanya fatwa anak sering anak katakan pada para santri. Kalau pulang ke rumah kemudian dimintai untuk jadi imam di masjid yang sholatnya 2-3, sholatlah 2-3. Ini sholatlah jadi 2-3. Kalau antum harus sholat taraweh di masjid yang sholatnya 2-3, jangan diputus 11, sholatlah 2-3. Karena dijadikan putus 11 itu berarti nggak sholat sama imam sampai selesai. Dan ini kepingin sholat 11 dalam masjid yang sholat 11. Tapi kalau memang jaringan itu sholat di masjid yang sholatnya 2-3, sholatlah 2-3. Untuk mendapatkan man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai imam bubar, sampai imam selesai, ditulis mendapatkan sholat semalam suntuk. Lah imam sholatnya sampai 2-3, maka sholatlah dengan 2-3. Ora gelem, yuk sholat liyo. Yang jadi masalah sekarang itu adalah kebut-kebutan. Lah, kesalahan di kebut-kebutan jangan mengganggu hukum asal. Jadi orang itu, tapi Ustaz, sholat yang 2-3 coba Ustaz. Seperti salah, ini 2-3 bener. Cepetnya salah. 11 rakaat ngebut, yuk ngebutnya salah. 11 sih bener. Jadi mau 11 monggo, mau 23 monggo, mau 33 monggo, mau 103 monggo. Mau 1004 monggo. 1004 tambah 1 itu monggo. Jadi itu monggo. Hanya amaliyah para ulama dari dulu memang banyak yang 2-3. Amaliyah para ulama zaman dulu memang banyak yang 2-3. Tapi itu bukan satu patokan. Jadi patokan fikihnya itu adalah sholat itu tidak dibatasi dengan batas minimal. Tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Tidak ada batas minimal, tidak ada yang dibatas maksimal. Yang biasanya sholatnya 11 ya monggo 11 lanjut, tapi ya dawano didik. Ini biasanya sholat 2-3 ya monggo 2-3 lanjut, tapi ojo uber-uberan. Itu aja masalahnya itu. Jangan uber-uberan. Kenapa? Karena itu menyelisih apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan oleh para sahabat dan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan masalah ini jangan dijadikan pembeda antara masjid Ahlussunnah dengan masjid Al-Bid'ah. Itu kadang-kadang gak benar teman-teman itu. Jadi masalah fikih sekelas ini loh, bahwasanya salat 23 itu adalah mazhab jumhur di antara mereka a'immatul arba', imam mazhab 4, kemudian dijadikan pembeda. Masjid sunnah, masjid Ahlul Bid'ah, tarawih 11, salaweh 23. Piye ngono lho. Iku sapa sing ngajari? Ini siapa yang ngajari fikih dengan gaya yang semacam itu? Dudukkan fikih pada tempatnya. Tidak semua perbedaan fikih itu menyebabkan jadi yang pendapat yang kita pilih itu benar, pendapat yang tidak kita pilih itu salah. Banyak fikih itu ini benar, itu benar, tapi aku pilih ini karena menurutku ini luwih apik. Ini apik, iki apik, tapi iki luwih apik. Kok soto karo sate no? Soto karo sate enak ndi? Ya tergantung. Sate apa dulu? Mula sate kerang. Jadi itu enak mana? Dua-duanya itu nggak ada mas. Banyak perselisihan para ulama itu di level semacam itu tidak harus
diperdebatkan sampai pada level yang itu. Tapi juga kalau memang masalahnya itu adalah jelas-jelas antara hak dan batil, kita harus tegas bahwa itu adalah antara hak dengan batil. Hanya perlu mendudukkan masalah. Jadi mana yang ini dan mana yang itu. Itu masalah adat jadi rakaat. Jadi boleh bahas di sini para ikhwan sekalian, itu adalah tentang jumlah witirnya. Tentang jumlah witirnya. Jadi sholat malam itu bisa ditutup dengan 7 langsung. Bisa ditutup dengan 5 langsung. Bisa ditutup dengan 3. Dan 3 itu 2 cara. 3 dengan cara 2 terus 1 atau 3 langsungan. Tapi jangan kayak sholat maghrib. Bisa ditutup dengan 1 langsung. Dan ini memengaruhi niat. Dalam arti memengaruhi niat. Jadi jangan itu kalau sholat malamnya 2, 5 kali terus 1. Itu witirnya bisa dilakukan, diniatkan witir itu bisa dilakukan pada rakaat 2 terus 1, dan bisa diniatkan dengan pada rakaat 1 yang terakhir. Itu bisa, ini juga bisa, karena sholat witir itu bisa ini bisa itu. Wallahu a'lam. Ini bi as-shawab. Adapun kalau sholat itu 3 langsungan, maka berarti jahar. Karena memisahkan antara jahar dengan sir itu dengan duduk tasyahud. Padahal nggak ada tasyahud. Padahal tidak ada tasyahud. Berarti dikeraskan. 7 juga begitu, 5 juga begitu. Hanya pesan ana, jadi kalau sholat witirnya itu 5, sholat witirnya itu 7, maka jamaah difahamkan dulu. Kemudian dikatakan, Pak, yang ini kita melakukan semua para jamaah sekalian, agar kita itu melakukan semua sunnah Rasulullah. Nanti sholatnya nanti sholat witirnya 5 langsung ojo sampai subhanallah loh, kalau betul supil ya, semacam itu. Tapi ojo langsung kan geger ya, langsungan itu pasti berarti geger. Jadi melakukan sunnah-sunnah yang jarang dilakukan, yang gak lumrah dilakukan, maka itu hendaknya disampaikan dulu kepada jamaah. Termasuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu kalau di jamaah yang gak ngerti, gak biasanya sujud tilawah, sampaikan dulu. Imam itu sampaikan dulu, para jamaah sekalian, bapak-bapak, para ibu, nanti di rakaat pertama saya mau baca surat sajadah. Lah nanti kalau saya ruku, kalau saya mengatakan Allahu Akbar, itu langsung sujud sampai nanti lupa langsung sujud, karena itu namanya sujud tilawah. Itu disampaikan sehingga jamaahnya nggak bingung. Kasihan ibu-ibu. Allahu Akbar, menurut ruku. Imam kan sujud. Menurut terus Allahu Akbar, terus baca lagi. Ini makmum bingung, ibu-ibu itu piye. Ya, semacam ini bapak-bapak kan bisa melo. Ya, bapak kan bisa ikut, tapi kalau ibu-ibu yang ada hijabnya kan ini yang semacam itu sekelas sujud tilawah, bagi sunnah-sunnah lain yang enggak lumrah, yang itu enggak lumrah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allahu a'lam. Udah bangun lagi sih? Sudah ya? Tiga menit lagi. Para jamaah yang diulang-ulang, ada satu faedah yang perlu Anda sampaikan berkaitan dengan masalah ini, yaitu tentang masalah sholat witir. Jadi sholat witir itu sunnahnya pendek. Yang sunnahnya panjang itu sholat malam. Makanya saya katakan tadi dalam hadits Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanyakan jadi sudah terlalu menit. Jadi jangan kamu tanyakan panjangnya kayak apa, bagusnya kayak apa. Begitu beliau mengatakan wa yusalli tsalatan, salat 3 kali, salat 3 rakaat. Beliau tidak mengatakan itu. Makanya sunahnya beliau SAW kalau salat witir 3 rakaat itu kan pakai sabbihis, terus qul ya ayyuhal kafirun, terus qul la. Salatnya pendek. Salatnya itu pendek untuk witirnya, karena memang sunnahnya witir itu pendek-pendek. Yang sunnahnya dipanjangkan adalah salat malamnya. Allah insyaallah sebenarnya yang kita pelajari kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.